Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya mau menolong saudara sekalian pada minggu pertama bulan Januari tahun 2021 ini. Saya ingin meletakkan sebuah dasar yang utama untuk kita hidup, dasar yang utama untuk kita mengalami mujizat dan berkat Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan pada sepanjang bulan Januari ini atau nanti sepanjang tahun 2021 yang luar biasa ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, singkapkan rahasia firman-Mu di hati dan pikiran para pemirsa ini Tuhan, sudah jemaat kami yang menyaksikan program ini. Berikan kami anugerah supaya kami mengerti prioritas apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, mendasari iman kami sepanjang Januari ini, mengawali tahun 2021 yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, ayat yang amat sangat terkenal dan di sebagian gereja dibacakan setiap minggu, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara pemirsa dan jemaat sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menolong kita hari ini dengan menyingkapkan sebuah rahasia. Rahasia nomor 1 kalau hidup kita mau mengalami sukacita, damai sejahtera, mau mengalami berkat dan mujizat daripada Tuhan. Itulah kunci 2 hukum, disebut hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia merangkum 10 hukum menjadi 2 hukum utama. Tentu dia tidak meniadakan 10 hukum, tetapi ayat ini menyingkapkan kepada kita bahwa nomor 1 kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa carilah dahulu, dalam bahasa lain disebut look first or seek first. Carilah nomor 1 kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksud saya menjelaskan hal ini ialah supaya kita jangan pernah mengasihi Yesus menjadi nomor 2. Prioritas sebenarnya begini. Nomor 1 kita mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Nomor 2, bagaimanapun juga itu mengasihi sesama. Siapa sesama yang paling nomor 1? Bagi saudara yang sudah menikah, itulah yang nomor 2 itu adalah suami atau istri. Loh, anak-anak tidak masuk ya? Tidak. Anak-anak menjadi yang nomor 3. Adalah salah besar kalau kita mengatakan apabila sudah pendeta atau hamba Tuhan sudah mengatakan prioritas saya nomor 1 adalah Tuhan yang saya layani, yang memanggil saya untuk melayani. Nomor 2 adalah pelayanan atau gerejanya. Bukankah gereja itu tubuh Kristus? Salah besar ya. Salah besar. Mengapa? Jemaat nomor 1 yang harus saudara layani ialah yang dalam rumah tangga saudara sekalian, yang hidup bersama dengan saudara setiap hari. Itulah yang harus kita beri prioritas. Nomor 2 adalah istri atau suami. Nomor 3 adalah anak. Karena Bapak Ibu sekalian, saya harus jujur kepada kita semua bahwa seperti kami misalnya, kami tunggu anak tunggal kami itu selama berapa? Hampir 3 tahun. Berdoa menantikan. Saya sehat, Ibu Selfie sehat, semua cek ke dokter pun sehat, tapi Tuhan belum memberikannya kepada kami. Sampai kami kemudian mengambil studi lanjutan. Pada masa itu rata-rata sekolah teologia itu memberikan hanya setingkat D3. Atau zaman kami dulu tahun 70-an, 80-an itu disebut dengan Bachelor of Theology atau Sarjana Muda Teologia. Sesudah itu kemudian kami bertugas membangun sekolah tinggi teologia atas nama sebuah yayasan. Kemudian kami diberi kesempatan tugas belajar untuk mengambil gelar sarjana teologia. Jadi untuk kami sarjana teologia itu amat sangat berharga. Bukan saya mengatakan yang sekarang kurang berharga. Mengapa? Kami mengambil sarjana teologia termasuk prakteknya itu selama 6,5 tahun baru selesai. Bukan karena bodoh, tetapi karena memang aturannya begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kemudian anak menjadi sama nomor 2 dengan istri saya, begitu mudahnya anak yang
diminta-minta daripada Tuhan itu kemudian menggeser istri. Itu yang bahaya. Karena itu tempatkan bahwa anak itu adalah nomor 3. Jadi jangan pernah melupakan hal itu, saudara. Nah, terus kemudian baru yang lain-lain. Sesama manusia yang lainnya. Mengapa ini begitu penting, saudara sekalian? Karena saudara adalah nomor 1. Saudara bukan hamba Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Karena itu dia tentu mengasihi anaknya seperti dia mengasihi Yesus. Oleh karena itu hendaknya saudara-saudara sekalian sadar, kalau Tuhan menjadikan saudara anak, maka saudara harus menjadikan dia ayah. Itulah dalam bahasa Ibrani dengan sebutan Abba, itu artinya ayah kandung. Tolong dengar apa yang saya katakan. Jadi kalau saudara sepanjang tahun ini nanti ingin mengalami segala berkat terbaik daripada Tuhan, mengalami segala mujizat dan berkatnya, ingin mengalami segala sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan, maka hendaknya saudara memperlakukan Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi yang benar, yaitu mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Sesudah itu baru sudah mengasihi sesama manusia. Saya ingin menutupnya dengan menolong kita sedikit dengan melihat referensi dari ayat ini dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-12. Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini yang tambahan 1, dengan segenap kekuatanmu. Ada iklan yang mengatakan kalau kita bekerja jangan cuma pakai otot, tapi pakai otak juga. Di sini saya tambahkan, kalau kita mau hidup diberkati oleh Tuhan sepanjang tahun ini, maka hendaknya saudara sekalian mengandalkan otak, otot, dan juga kasihmu kepada Tuhan. Pasti engkau diberkati sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan, untuk kami mengawal tahun ini. Kami berdoa supaya setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, bertekad bulat pada hari ini untuk mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dan juga untuk mengasihi sesama, mulai dari rumah tangga kami sendiri, mulai dari jemaat kami sendiri. Kami mengasihi mereka seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.